Video ini adalah spoiler tentang isi penting dari film. Bagi yang ingin menonton film secara utuh, bisa langsung lewati video ini. Penonton yang berusia di atas 18 tahun disarankan untuk tidak menonton jika ada anak-anak, orang tua, atau mereka yang memiliki masalah jantung. Bagi yang menonton sendirian, disarankan untuk memeluk bantal. Selamat menonton. Terima kasih. Cerita hantu di dalam mobil. Ceritanya bermula dari hantu seorang pengusaha muda dengan banyak rahasia yang mengendarai taksi dalam perjalanan pulang ke rumah. Setelah beberapa saat, dia terbangun karena sepertinya mendengar suara doa. Awalnya, dia merasa pusing dan bingung, seolah-olah tidak tahu apa yang sedang dia lakukan dan di mana dia berada sampai dia melihat tiket pesawat yang dia bawa. Itu membuat Pete sadar bahwa dia baru saja mendarat setelah bekerja di Chiang Mai. Sopir bilang tas Pete ada di belakang mobil, tapi dia tidak ingat kejadian sebelumnya. Sopir menceritakan saat kecil dia suka memukul lalat dan menaruh bangkainya di belakang semut. Pete mengatakan saat kecil dia pernah membakar laba-laba. Setelah berbicara, laba-laba muncul di bahunya dan dia mengibaskan tubuhnya. Tapi ketika dia melihat lagi, dia tidak menemukan apa-apa. Sopir itu bertanya, "Kamu pasti tidak pernah melakukan hal seperti itu, kan? Karena kamu terlihat baik." Namun, Pete langsung menjawab bahwa saat kecil, dia pernah membakar laba-laba hingga mati. Setelah berbicara, laba-laba muncul di bahunya. Membuatnya terkejut, Pete kemudian mengambil koran dan membaca berita tentang dirinya saat kecil. Tiba-tiba, tangan hantu muncul, meraih ke arah Pete dan tangan itu menghilang. Namun ketika dia melihatnya, dia tidak menemukan apapun. Kemudian, Pete mengambil koran dan mulai membaca. Di halaman koran itu, ada berita tentang Pete saat dia masih kecil. Namun, tiba-tiba, tangan hantu muncul perlahan-lahan, meraih ke arah Pete. Sopir yang melihatnya pun berpura-pura tidak melihat, dan tangan hantu itu pun menghilang. Setelah beberapa saat, Pete bertanya kepada sopir, "Kenapa ada koran tua seperti ini di dalam mobil?" Sopir itu menjawab bahwa mungkin pelanggan sebelumnya lupa membawanya. Namun, Pete masih merasa aneh. Bagaimana bisa dia menemukan berita tentang dirinya sendiri saat masih kecil? Sopir itu kemudian berkata, "Di dunia ini tidak ada yang kebetulan." Tak lama kemudian, hantu wanita muncul dari belakang mobil tanpa disadari oleh Pete. Ketika sopir melihat itu, dia berperilaku seolah-olah hantu wanita itu bukanlah orang biasa. Dia pun teringat kembali ke masa kecil pada hari ketika dia bilang kepada ayahnya bahwa dia akan menjadi lebih kaya dari ayahnya. Dan hari itu adalah hari di mana ayah dan ibu Pete direnggut nyawanya oleh penjahat. Mana yang salah? Dia berteriak tanpa menyadarinya. Pete merasa tidak aman saat sopir paman membawa sesuatu. Dia bertanya mengapa jalan terasa asing. Paman menjelaskan jalan utama diperbaiki, jadi dia mengambil rute lain. Cerita paman mirip dengan situasi Pete. Tiba-tiba, radio menyiarkan wawancara Pete yang sudah lama berlalu, membuatnya terkejut. Kejadian aneh membuat Pete tidak mempercayai sopir paman dan mencoba membuka pintu mobil yang terkunci. Kadang-kadang, mobil lewat dan menghilang. Ada cerita tentang seseorang yang diajak naik mobil, tetapi sopirnya membawa jiwa mereka pergi. Cerita paman mirip dengan situasi Pete, tetapi dia menganggapnya omong kosong. Namun, radio menyiarkan wawancara Pete yang sudah lama berlalu, membuatnya merasa aneh. Paman bilang itu gangguan sinyal, tetapi kejadian aneh membuat Pete curiga pada sopir paman. Dia mencoba membuka pintu mobil, tetapi terkunci. Sosok wanita hantu muncul dan menghilang. Pete memerintahkan anak buahnya mengurus makelar wanita yang menghalangi bisnisnya. Semua ini terasa kebetulan dan berhubungan dengan Pete. Dengan pintu terkunci, dia mengancam paman dengan senjata. Paman berkata, Pete seharusnya tidak membunuhnya, tetapi Pete terus bertanya siapa yang menyuruhnya. Paman menjelaskan, dia tidak bisa berhenti sampai tujuan. Pete mendengar tangisan wanita sebelum paman berkata, "Saya merasa kasihan pada Anda, karena Anda harus melakukan hal-hal buruk sampai itu menjadi biasa, padahal tidak normal, dan Anda masih punya pilihan."
Kemudian, gambar menunjukkan sosok wanita hantu yang muncul dan menghilang. Tiba-tiba, terdengar percakapan antara Pete dan salah satu anak buahnya, di mana Pete memerintahkan anak buahnya untuk mengurus seorang makelar wanita yang menghalangi bisnisnya. Pete merasa semua ini terlalu kebetulan dan berhubungan dengan dirinya. Dengan pintu mobil yang terkunci, dia tidak ingin berbicara dengan paman dan mengangkat senjata paman untuk mengancam. Paman berkata, Pete seharusnya tidak membunuhnya, tetapi Pete terus bertanya, siapa yang menyuruhnya? Paman menjelaskan, dia tidak bisa berhenti sampai mereka sampai di tujuan. Pete mendengar tangisan wanita. Saya kasihan pada Anda, karena Anda harus melakukan hal-hal buruk sampai itu biasa, padahal tidak normal, dan Anda masih punya pilihan. Setelah mendengar itu, Pete memutuskan menarik. Setelah mendengar kalimat itu, Pete langsung memutuskan untuk menarik pelatuk senjata. Namun, hanya dalam sekejap, paman kembali seperti semula, meskipun Pete berusaha menembak. Paman berkata bahwa jika Pete bisa dengan mudah menembak orang, maka membunuh seorang wanita tidak akan sulit baginya. Seperti yang dia katakan, untuk menyelesaikan masalah dengan wanita itu. Dan pada saat itu, roh makelar wanita yang dibunuh Pete muncul dan mulai menghantuinya, mencekik Pete hingga dia kesulitan bernapas dan berusaha meminta bantuan. Namun, paman hanya berkata bahwa setelah melewati terowongan di depan, mereka akan sampai. Selama itu, wanita itu menyampaikan rasa sakit yang dia alami melalui tubuh Pete. Dan dia juga mengungkapkan bahwa saat dia dibunuh, dia sedang hamil. Sehingga Pete telah membunuhnya bersama dengan bayi yang ada di dalam kandungannya. Roh wanita itu dendam. Saat Pete nyaris mati, radio melaporkan kecelakaan pesawat. Paman berkata, roh wanita tak bisa kembali. Tampak Pete sudah meninggal akibat kecelakaan itu. Saat paman tiba, dia beritahu Pete harus turun. Mengetahui kebenaran, Pete berteriak, tak bisa mati sekarang. Dia juga bilang punya istri, memohon dibebaskan. Namun, paman bilang Pete bicara seperti orang tuanya. Paman beritahu orang tua Pete menunggu. Tampak roh ayah dan ibu Pete menyambut. Akhirnya, Pete terima takdirnya. Pengirim roh Pete dan makelar wanita yang dibunuhnya. Saat paman tiba, dia bilang Pete harus turun dan diadili. Setelah tahu kebenaran, Pete berteriak bahwa dia tak bisa mati sekarang karena sudah bekerja keras dan belum pakai uangnya. Dia bilang punya istri dan anak yang harus ditanggung, memohon paman membebaskannya. Namun, paman bilang Pete bicara seperti orang tuanya karena paman juga antar orang tua Pete. Paman bilang orang tua Pete menunggu. Gambar menunjukkan roh ayah dan ibu Pete menunggu menyambutnya. Akhirnya, Pete terima takdir dan bilang ke orang tuanya bahwa dia salah. Namun sang paman mengatakan bahwa ia berbicara persis seperti orang tuanya. Karena sang paman juga telah menerima orang tua Peach juga. Sang paman juga mengatakan bahwa orang tua Pete sedang berdiri di sana menunggu. Ketika gambar itu terungkap, menunggu untuk menerima Pete, kemudian menyadari nasibnya dan memberitahu orang tuanya. Dia sudah melakukan kesalahan sebelum mereka saling berpelukan. Paman memberikan pemikiran bahwa kebanyakan orang melakukan segala sesuatu untuk mencapai kesuksesan, tanpa memikirkan apakah tindakan mereka baik atau buruk. Pada akhirnya, yang bisa dibawa hanyalah kebaikan dan kecepatan, bukan uang yang didapatkan sepanjang hidup. Cerita hantu. Peggy terlahir kembali. Cerita dimulai di sebuah hotel. Saat itu, resepsionis hotel sedang berbincang-bincang tentang universitas yang ada di sekitar hotel. Tak lama kemudian, seorang gadis yang memiliki indera keenam dan bisa melihat hantu masuk ke dalam hotel. Kemudian Tiwa mengatakan bahwa dia ingin menginap di kamar nomor 6444. Alasan dia datang ke hotel ini adalah untuk membebaskan jiwa-jiwa sesuai dengan berita yang dia dengar, yang disewa oleh kakek Wancai, pemilik hotel. Setelah itu, seorang resepsionis pria membawanya ke kamar tersebut. Di sepanjang jalan, dia bertemu dengan Palamebal, yang selalu membawa kamera Polaroid karena dia ingin mengambil foto teman-temannya agar tahu apakah yang dia lihat itu manusia atau hantu.
Saat memotret resepsionis, dia sadar rumah dan resepsionis adalah hantu. Hantu melintas. Mengejutkannya, resepsionis membawanya ke kamar 6344. Tiwa melihat hantu keluar dari kamar sebelah. Dia menjelajahi kamar 6344, terhubung ke kamar sebelah. Dia menenangkan diri, datang untuk membantu jiwa-jiwa. Kemudian, resepsionis pria membawanya ke kamar 6444. Namun, saat Tiwa akan masuk ke dalam kamar, dia melihat sepasang hantu pria dan wanita yang baru saja keluar dari kamar sebelah. Setelah itu, dia menjelajahi kamar 6444. Dia menenangkan diri. Untungnya, dia punya Som, sahabatnya, yang selalu menelepon dengan informasi hotel. Som bilang, di internet ada suara jeritan hantu dan tembakan pukul 00:00. Saat itu, hampir pukul 00:00, Tiwa mendengarkan wanita selingkuh dengan manajer. Pria masuk, menembak. Tapi untungnya dia punya Som, sahabatnya, yang selalu menelepon untuk memberikan informasi tentang hotel itu. Som memberitahunya bahwa di internet ada yang mengatakan bahwa akan terdengar suara jeritan hantu pria dan wanita, disertai suara tembakan pada pukul 00:00. Tiwa mendengarkan Som kejadian di kamar. Wanita berselingkuh dengan manajer hotel di kamar 646, lalu pria masuk dan menembak mereka. Resepsionis, pembantu rumah tangga, juga tertembak. Meski kejadian ini 30 tahun lalu, suara aneh terdengar tengah malam. Kakek Wancai menyewa Tiwa untuk membebaskan jiwa-jiwa. Kini, Wancai tinggal dengan cucunya Pak Eo. Pak Eo bertanya, apakah Tiwa bisa membantu jiwa-jiwa? Tetapi Tiwa menjawab, belum bisa, dan menghubungi Som. Di sisi lain, pembantu rumah tangga yang mengikuti juga. Kejadian ini sudah lebih dari 30 tahun lalu, namun suara aneh masih terdengar pada pukul 00:00 membuat orang pindah jauh. Kakek Wancai menyewa Tiwa untuk membebaskan jiwa-jiwa itu. Kini, dia tinggal dengan cucunya, Pak Eo. Pak Eo bertanya, apakah Tiwa bisa membantu jiwa-jiwa itu, tetapi Tiwa belum bisa dan menghubungi Som untuk memberitahu bahwa pekerjaan ini berbeda, di mana dia akan berbicara dengan jiwa, jadi jiwa-jiwa itu akan terlahir kembali. Kalian sudah mati, ya tante, kalian sudah mati, tapi kalian masih terjebak di hotel ini. Tapi untuk hotel ini, itu tidak berhasil. Dia kemudian bertanya kepada Paeo, apakah ada orang yang pernah melakukan ritual untuk membebaskan jiwa-jiwa tersebut? Karena kejadian di mana jiwa-jiwa itu terus berulang, menunjukkan bahwa pasti ada orang yang melakukan ritual untuk mengikat jiwa-jiwa itu. Namun, Paeo menjawab bahwa tidak pernah ada orang yang melakukan ritual seperti itu. Setelah mendengar itu, Tiwa sebenarnya ingin mencoba sekali lagi, dan dia berjanji kepada Paeo bahwa besok dia akan melakukannya. Lalu Pak Eo dan kakek pergi menjauh. Saat itu, dia mengangkat kamera untuk mengambil foto. Tapi dia tidak menemukan hal yang aneh. Dalam perjalanan pulang, Som yang menelepon Tiwa memberitahunya bahwa kasus yang terjadi di hotel itu sudah lebih dari 30 tahun. Tetapi pelakunya masih belum tertangkap. Bahkan, korban yang tewas adalah istri pemilik hotel. Tetapi kasusnya masih tidak ada kemajuan. Som kemudian bertanya kepada Tiwa, mengapa dia terlihat sangat berkomitmen dan serius dalam pekerjaan ini. Tiwa pun teringat kembali masa kecilnya, saat orang tuanya dibunuh dan dia harus tidur di samping jenazah orang tuanya sampai bantuan datang. Setelah kejadian itu, dia mulai melihat hantu dan bertekad bahwa jika dia mendapatkan kesempatan untuk hidup lagi, dia akan menjalani hidupnya sebaik mungkin. Pada malam berikutnya, Tiwa kembali ke hotel dan mengalami kejadian serupa. Dia menelusuri hotel, bertemu hantu yang belum terlahir kembali, dan merasa kasihan. Dia bertekad membantu mereka dengan kertas gelas hantu, meski beberapa hantu mengusirnya. Untungnya, dia mengeluarkan kertas gelas hantu dan meletakkannya, berusaha untuk berkomunikasi dengan hantu-hantu itu. Namun, ada beberapa hantu yang berusaha mengusirnya pergi. Untungnya, ada juga sekelompok hantu lain yang berusaha membantunya. Hantu-hantu itu berkomunikasi melalui kertas gelas hantu dengan kata-kata, "Pembunuh masih ada di sini." Dan gambaran kejadian mengerikan malam itu terjadi lagi. Tiwa mencoba mengangkat kasur di kamar dan menemukan alat untuk mengikat jiwa. Setelah itu, Tiwa berusaha untuk bertanya lebih banyak informasi kepada Puh Wancai.
tetapi dia sepertinya sedang dirasuki oleh sebuah hantu dan berkata, "Kenapa kamu membunuh kami sebelum dia pingsan?" Saat Tiwa bangun, roh orang mati pindah dari Puh ke tubuhnya. Roh pendendam menunjuk ke Puh. Jika mati di ruangan dengan jimat, rohnya tak bisa terlahir kembali. Tiwa tetap ingin membantu membebaskan roh-roh itu. Tiwa melihat gambar aneh dengan Puh dan menyadari ada roh pendendam menunjuk ke Puh, membuatnya kembali ke hotel. Sorn memperingatkan bahwa mati di ruangan dengan jimat pengusir roh mencegah reinkarnasi. Tiwa tetap ingin membebaskan roh. Saat menyemprotkan jimat, roh terperangkap berteriak. Sorn muncul, mengikat leher Tiwa, menjatuhkan kalungnya. Tiwa terjebak oleh roh anak kecil, sementara Pak Ew dirasuki hantu Puh. Som menceritakan pemilik hotel terkena sihir Ning, istri pemilik yang berselingkuh dengan Sam, manajer hotel, dan ditembak mati. Ketika dia kembali ke ruangan dan menyemprotkan jimat, roh-roh terperangkap berteriak kesakitan. Som menelepon memberikan informasi tambahan, lalu muncul dan mengikat leher Tiwa, menjatuhkan kalungnya. Tiwa terjebak oleh roh anak kecil, sementara Pak Ew dirasuki hantu jahat dari Puh. Som melanjutkan cerita bahwa pemilik hotel terkena sihir Ning, istri pemilik yang berselingkuh dengan Saman, manajer hotel, dan keduanya ditembak mati. Tiwa diikat di tangga darurat sebelum Pak Ew menghilang. Beruntung, Tiwa memutuskan tali di lehernya dan membantu Puh Wancai. Puh mengungkapkan bahwa hantu jahat merasuki Pak Ew selama 30 tahun, mengikat semua roh di hotel. Hantu itu berharap Tiwa melakukan ritual untuk membebaskan roh-roh dendam. Puh, Wancai sekarat, dan hantu berencana merasuki Pak Ew sebagai korban berikutnya. Setelah itu, Tiwa ditarik dan diikat di tangga darurat sebelum Pak Ew menghilang. Namun, beruntungnya, Tiwa berhasil memutuskan tali yang mengikat lehernya dan pergi untuk membantu Puh Wancai yang terbaring. Puh Wancai kemudian menceritakan kebenaran kepada Tiwa bahwa hantu jahat yang merasuki Pak Ew saat ini datang bersama minyak pengasihan yang digunakan untuk menawannya. Dan hantu itu sudah merasuki Pak Ew selama lebih dari 30 tahun serta mengikat semua roh di hotel ini. Roh orang meninggal penuh dendam berharap Tiwa membebaskan mereka agar hotel ini aman. Puh Wancai sekarat dan hantu jahat ingin merasuki Pak Ew. Puh Wancai meminta Tiwa membantu Pak Ew. Tiwa kembali dan menemukan jimat pengusir roh muncul lagi. Hantu jahat menyerang Tiwa. Tiwa melihat roh terperangkap berjuang dan mengingatkan mereka bahwa mereka sudah mati. Puh Wancai memohon Tiwa membantu Pak Ew. Setelah itu, Tiwa kembali ke ruangan yang sama dan menemukan jimat pengusir roh yang ditulis dengan darah muncul kembali. Dalam sekejap, hantu jahat yang merasuki Pak Ew mulai menyerang Tiwa dengan sangat ganas. Namun, pada saat itu, Tiwa melihat roh-roh yang terperangkap berjuang dengan kesakitan. Melihat itu, Tiwa berusaha mengingatkan roh-roh tersebut bahwa mereka sudah mati dan tidak memiliki tubuh lagi. Jadi, bagaimana kalian bisa merasakan sakit? Karena mendengar itu, roh-roh mulai sadar membantu menangkap hantu jahat yang merasuki Pak Ew. Sebelum Tiwa mengambil kalung yang terjatuh dan menempelkan liontin ke dahi Pak Ew, melafalkan mantra mengusir hantu jahat. Akhirnya, Tiwa berhasil membantu membebaskan semua roh agar bisa terlahir kembali. Dia teringat saat seseorang membantunya kecil, memberi nasihat bahwa jika kita bisa lepas dari hal-hal yang mengikat, kehidupan baru menanti. Dia teringat saat seseorang membantunya kecil, memberi nasihat bahwa jika kita bisa lepas dari hal-hal yang mengikat, kehidupan baru menanti. Cerita hantu Daun Lontar. Kita mulai dengan seorang pemuda penulis yang diserang oleh energi misterius, dan saat itu sepertinya ada seorang pria Thailand kuno yang memegang pedang sedang mengawasi dari jarak tidak jauh. Sebelum itu, Fak sedang berbicara tentang Jay, seorang penulis novel horor yang menerima email aneh tentang legenda buku lontar di rumah sewa. Karena Jay sedang mencari tempat yang tenang untuk menulis novel, dia memutuskan untuk pergi ke rumah sewa tersebut yang dimiliki oleh Bibi Nual. Bibi Nual memberitahu Jay bahwa sebelumnya ada banyak penulis lain yang juga menyewa di sana. Tetapi, tiba-tiba semua orang menghilang, tapi Jay tidak memikirkan apa-apa. Kemudian, Bibi membawa Jay masuk ke dalam rumah dan memberitahunya bahwa ada ruangan doa di lantai mezanin.
Di samping rumah itu, ada seorang penulis lain bernama Khom yang sudah tinggal di sana hampir 2 tahun. Sepertinya Khom sedang melakukan penelitian tentang sesuatu. Kemudian, Bibi memberitahu bahwa ada 3 hal yang harus diikuti. Pertama, jika mendengar suara aneh, jangan sekali-kali menyapa. Kedua, apapun yang terjadi, jangan sekali-kali masuk ke sisi rumah. Ketiga, sembahyang di ruangan doa di lantai mezanin sebelum tidur setiap malam. Kemudian, di malam pertama itu, Jay mengalami sesuatu yang aneh ketika dia mulai melihat hal-hal aneh yang muncul. Dan saat tengah malam, tiba-tiba ada sesuatu yang jatuh dari langit ke tempat tidur yang dia tiduri. Buatnya sangat terkejut. Lalu ketika dia mencoba melihat lebih dekat, dia menemukan sebuah paket yang berisi daun lontar dan pensil yang membuatnya cukup terkejut. Keesokan paginya, Chu merekomendasikan kain bungkus itu dan memberikannya kepada Bibi Nuan. Melihat itu, wajah bibinya terkejut dan dia bertanya pada Jet dari mana dia mendapatkannya. Dia juga bertanya apakah dia berdoa kepada Buddha tadi malam, dan Jet menjawab tidak karena dia sangat lelah dan mengantuk. Mengingatkan Jane untuk tidak lupa lagi atau dia akan kembali. Tetapi, ketika Jane menanyakan sesuatu padanya, Bibi tidak menjawab dan menyuruh Jess untuk naik dan menyembah Buddha sekarang, sebelum Bibi melakukannya. Gambar tersebut menunjukkan bahwa Bibi Nuat telah menerima banyak paket kain yang sama dari penulis sebelumnya yang juga menghilang. Tanpa berkata apa-apa, meminta agar orang tersebut tidak membawanya. Dia pergi, tetapi pada saat yang sama, Jay sedang memberikan penghormatan kepada Sang Buddha. Hantu menari tiba-tiba muncul di belakangnya. 7. Masih tidak sadar, ada sesuatu yang akan menatapnya. Larut malam itu, 7 sedang memikirkan nama untuk novelnya. Namun tiba-tiba, dia mengalami kejadian aneh ketika jendela di depannya terbuka dan tertutup sendiri. Ketika Jet melihat kertas di atas meja, dia melihat pesan yang tertulis, "Kau akan mati, Ma," yang membuatnya mulai merasa sedikit ketakutan. Namun Jet masih belum bisa menemukan judul untuk novel barunya, sampai tiba-tiba sebuah paket yang sama jatuh ke dalam ruangan lagi. Ketika dia mengambil paket itu, dia mendengar suara seseorang yang memberitahunya untuk menuliskannya. Jet meneliti di internet dan menemukan tulisan di daun lontar diyakini jadi kenyataan. Ada rumor seseorang menulis di daun lontar kuno untuk bersenang-senang, dan itu jadi kenyataan. Kham, penulis di sebelah, mengawasi Jet dan meneliti legenda daun lontar, di mana penulis, "Jangan lewatkan." Kita beralih ke Kham, penulis yang tinggal di rumah sebelah, yang saat itu sedang mengawasi Jet. Kham sedang melakukan penelitian tentang legenda daun lontar, di mana banyak penulis yang menyewa rumah Jet telah menghilang. Orang-orang sudah mengetahui hal ini, dan telah mengamati kejadian para penulis yang menghilang selama lebih dari 2 tahun. Selain itu, rumah yang mereka tinggali juga telah melakukan ritual untuk melindungi diri dari hantu dan roh jahat yang ingin mengganggu mereka. Pagi berikutnya, Baan Nual membawa bubur untuk Jet. Jet menulis di daun lontar, "Ini adalah 1, siang jadi malam. Ingatan masa lalu muncul, mengintai musuh dengan Fan." Jet terbangun. Baan Nual memanggil. Setelah Baan Nual pergi, Jet mulai menulis di daun lontar. Saat dia menulis, "Ini adalah 1, siang berubah menjadi malam." Jet terkejut dan ingin menyimpan daun itu. Ingatan masa lalunya muncul, mengingat saat dia dan sahabatnya Fan yang memanggilnya guru mengintai musuh. Mereka bersiap menyerang ketika Jet terbangun dan mendapati Baan Nual memanggilnya. Jet merasa aneh saat mulai berbicara seperti orang kuno. Baan Nual pergi mencari orang lain. Ingatan masa lalu, Jet mengalir deras. Sama seperti dia, di masa lalu, sedang menyergap dan mengawasi musuh bersama sahabatnya yang bernama Fan. Rencananya menyebut nama Jet, Jan, dan mereka hendak menyerang musuh hingga Jet terbangun dan menemukan bahwa Pano memanggilnya dan membawakan makanan untuknya. Namun, dia mulai merasa aneh ketika tiba-tiba Jet mulai berbicara seperti orang dari zaman kuno. Begitu Baan Nual mengetahuinya, dia segera pergi mencari orang lain.
Sementara itu, ingatan tentang kehidupan masa lalu Jet mulai mengalir deras dalam pikirannya, sehingga Jet segera mencatat cerita tentang kehidupannya di masa lalu. Dia merasa bahwa dirinya di masa lalu sedang mengubah kehidupannya di masa kini. Di sisi lampu, mereka terkejut karena kasus Jay tampaknya lebih kejam dan cepat dibandingkan kasus lainnya. Dan Bibi Mon juga tampak lebih khawatir dari biasanya terhadap nenek Jess. Namun, Bibi tetap tidak menceritakan apa. Namun, malam itu, Jet mulai menuliskan apa yang dia catat di daun lontar, yang dia anggap sebagai plot cerita baru yang baru saja dia pikirkan. Namun, itu sebenarnya adalah kisah tentang kehidupannya di masa lalu. Dia terus menulis berbagai hal di daun lontar, seolah-olah masa lalu mulai kembali menghantuinya, termasuk dendam dan kemarahan dari arwah yang mengejarnya. Saat dia menulis sampai di titik ini, Jet mulai diserang oleh arwah dari kehidupan sebelumnya, tapi meskipun begitu, dia tetap tidak berhenti menulis. Tapi meskipun Jet berusaha untuk berdoa agar terhindar dari hal-hal jahat, tampaknya itu tidak berhasil. Akhirnya, Jet pun menyadari bahwa dia adalah sosok yang sama di kehidupan sebelumnya yang telah melakukan kesalahan. Di kehidupan sebelumnya, dia mengirim orang-orang di desanya yang hanya sedikit untuk melawan musuh yang jumlahnya ribuan, hanya karena dia percaya akan ada bantuan dari kekuatan lain yang akan datang. Tapi tidak ada bantuan apapun yang datang, sehingga orang-orang di desa itu jatuh dan mati, dan mereka menjadi penguasa karma baginya, termasuk sahabatnya sendiri. Ketika Jet mengetahui semua cerita ini, air mata penyesalan pun mengalir, hanya karena dia mencintai tanah airnya dan berusaha melindungi tempat kelahirannya. Larut malam itu, apartemen diam-diam datang untuk mengambil sampel darah Jay dan meneteskannya ke daun lontar. Ini membuat semua orang menyadari bahwa semua yang terlibat dalam penelitian Jet atau Chan adalah penguasa karma dari kehidupan sebelumnya. Bibi Nual memberitahuku bahwa Jet atau Chan adalah panon di kehidupan sebelumnya. Bibi Jane ingin agar Kom membantu Jet. Bibi memperingatkan agar tidak terlibat dengan karma di masa lalu. Pada sore hari itu, hujan mulai turun. Dengan kasih sayang dari Bibi Nual, ibunya, dia berusaha menyelamatkan putrinya. Orang yang terbangun memperingatkan agar tidak terlibat dengan karma di masa lalu, karena jika tidak, dia akan terjebak dalam siklus kelahiran dan kematian untuk membayar kembali. Sore itu, hujan mulai turun, tetapi bagi Jane, dia sedang berusaha mengingat kembali berbagai peristiwa di masa lalu. Dengan kasih sayang dari Bibi Nual, ibunya, dia berusaha melakukan segala cara untuk menyelamatkan putrinya dari cengkeraman para penguasa karma yang telah dibawa Jet hingga mati. Dia mengikat tali suci di sekitar rumah dan berusaha memanggil Jet untuk masuk. Sementara itu, Jet diserang oleh penguasa karma hingga terluka. Tapi di provinsi itu, Kom, sahabat dekat di kehidupan sebelumnya, dan kehidupan sekarang Jane, memutuskan untuk membantu Jane. Namun, rasa dendam yang besar itu datang dari sahabatnya yang lain. Gambaran itu menunjukkan bahwa Chan, Kong, dan Fan pernah menjadi sahabat dekat di kehidupan sebelumnya. Namun, di kehidupan ini, rasa dendam Fan membuatnya tidak bisa terlahir kembali seperti Jet dan Kong, karena jiwa Fan terus mencari cara untuk membalas dendam pada Jet. Jet pun berkata kepada Fan agar dia membunuhnya sekarang juga, agar rasa dendam mereka bisa berakhir di kehidupan ini. Jet berharap agar di kehidupan selanjutnya, ketiga sahabat ini bisa terlahir kembali dan menjadi sahabat dekat lagi. Tapi akhirnya, Fan tidak bisa menerima kenyataan sebelum tubuhnya menghilang. Jet masih belum tahu apakah Fan akan mau memaafkannya, tetapi Bibi Nuan menceritakan, setelah kejadian itu, tidak ada yang menyewa rumah dan tidak ada yang melihat hantu. Jet kembali menjalani hidupnya, mengingat cerita, dan memberikan pemikiran. Satu orang bisa menciptakan karma untuk banyak orang, dan hanya dengan memaafkanlah yang bisa meringankan segalanya.